Assalamualaikum. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berdoa belum? Sudah, alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua? Sehat. Ada yang nggak masuk? Nih, alhamdulillah. Berarti kalau masuk semua, semuanya sehat. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul lagi di mata pelajaran yang kalian tunggu-tunggu. Iya enggak? Iya. Iya, senyumannya si Tristan tuh. Iya. Nah, oke. Mata pelajaran yang paling kita tunggu-tunggu yaitu pelajaran fisika. Alhamdulillah. Biar kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu, semua berdiri. Nah, oke. Ikut yang pelan-pelan dulu, ice breaking. Pernah Ibu kasih juga, untuk yang sudah lupa Ibu ingetin lagi, pelan-pelan. Pertama, tangan ke depan. Iya. Kemudian diputar, kanan, kiri, bawah, kanan, kiri, tepuk 2 kali. Oke, masih ingat lagu pada hari Minggu? Masih. Oh, nah, gerakannya seperti tadi, lagunya pada hari Minggu. Oke, cerianya kayak kita sama adik-adik kita ya. Oke, sambil bernyanyi sambil bergerak. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih ingat ya? Silakan duduk. Oke, untuk hari ini kemarin Ibu sudah menyampaikan ketua kelas untuk menyiapkan alat dan bahan. Silakan disiapkan dulu per kelompok. Ya, sembari kita persiapkan. Silakan per kelompok disiapkan dulu alat-alat dan bahannya. Kemarin Ibu suruh bawa apa aja? Coba satu orang, apa Hiwal? Mister, oke. Jangka sorong, mikrometeskop. Udah tahu belum ya untuk apa aja? Belum? Oke. Silakan disiapin dulu alat-alatnya. Bukunya, kemarin alat dan bahan apa saja coba? Sudah ada belum? Boleh? Oke. Sudah disiapkan? Oke. Sebelum kita ke apa yang akan kita lakukan praktikumnya, kita lihat dulu di depan. Tuh, ada gambar apa itu? Ilmuwan. Mbak-mbak cantik ya. Oke. Kemudian gambar apa lagi? Alat-alat ukur. Ada apa aja tuh? Mister. Jangka sorong. Ya, stopwatch ya. Yang sering lari itu udah pernah lihat ya. Oke. Ini namanya apa? Oke, jangka sorong. Yang ini? Mister. Ini? Mikrometer skop. Oke. Nah, sekarang
Dari yang kita siapkan dari rumah, kemudian dari yang tadi Ibu tampilkan, kira-kira kita mau belajar apa? Oke, pengukuran dan besaran. Sebelumnya, di minggu lalu kita udah pernah belajar tentang besaran dan satuan. Ya, besaran ada dua, yang satu. Oke, yang hafal besaran pokok siapa? Ya, Farah. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan dari satuan internasional. Oke, ada berapa besaran pokok? 7. Siapa yang hafal? Lo Farah lagi, apa Farah? Masa, panjang, waktu, suhu, pola arus listrik, intensitas cahaya, sama jumlah molekul zat. Oke, kemarin udah Ibu kasih tipsnya biar cepat hafal. Apa? SMP jiwa. Nah, SMP jiwa. S suhu. M P J jumlah zat. I intensitas cahaya. W waktu. Kemudian A ampere tuh dari satuan dari kuat arus listrik. Kemudian besaran turunan pengertiannya apa? Apa? Besaran yang diturunkan dari besaran Ya, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada apa aja contohnya? Kecepatan, gaya, semua yang ada rumus-rumus itu besaran turunan. Oke, masih ingat semua? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah mempelajari kita diharapkan dapat melakukan pengukuran benda menggunakan berbagai alat ukur panjang. Kalau tadi ada 3, kita harus sudah bisa nih nanti 3-3-nya. Siap ya? Oke. Yang kedua, membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, mikrometer skrup, dan mistar. Oke. Yang ketiga, memilih alat ukur panjang yang sesuai dengan benda yang diukur. Tuh, 3 ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Siap ya? Oke. Selanjutnya, dari ini sebutkan beberapa alat ukur dan fungsinya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur apa yang fungsinya bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Meteran untuk apa? Mengukur panjang apa biasanya? Iya, biasanya kalau mengukur baju. Terus apa lagi? Tinggi badan. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau ke pasar, alat ukur apa? Iya, alat ukur massa, timbangan. Kalau kita beli cabai dengan kita beli emas, beda nggak alat ukurnya? Beda, ada alat ukur masing-masing. Oke. Tuh, ada mengukur tinggi badan, mengukur berat badan. Ini yang ada dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian menjual kopi. Nah, kalau penjual kopi kayak mana? Timbangannya. Ya, yang bisa didiriin nama Roy itu ya. Roy bisa berdiri di atasnya. Ya, Roy. Oke. Nah, di pengukuran nanti kita bagi jadi 2. Ada besaran dan satuan. Kemudian ada penggunaan alat ukur. Apa sih yang dimaksud sama pengukuran? Oke, nggak keroyokan. Coba satu orang, Tristan, dibaca. Pengukuran ialah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Oke, kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Itu pengertian dari pengukuran. Kemudian, pengertian besaran. Segala sesuatu yang dapat diukur. Ada nggak yang nggak bisa diukur? Besaran yang nggak bisa diukur?
Ada. Rasa masakan, terus rasa sayang, rasa cinta. Oh, rasa cinta kepadanya. Nggak usah sebutin namanya. Tristan langsung mau nyebutin nama seseorang kayaknya. Oke, itu yang tidak dapat diukur. Nah, pengertian satuan sekarang. Sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Kalian masih ingat konversi satuan panjang? Biasanya disingkat apa kalau kalian di SMP? Coba satu orang. Yang hafal apa, Devi? Hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Waduh, kucing hitam dalam mobil. Kok kasihan ya Desinya ya. Oke, yang penting hafal dulu nggak apa-apa. Yang pertama kilometer, terus hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Masih hafal ya? Nah, dari kilometer sampai milimeter itu semua konversi satuan panjang. Nanti kita akan belajar juga konversi satuan-satuan besaran yang lain, tapi di lain kesempatan. Untuk di pertemuan kali ini kita belajar dulu tentang konversi satuan panjangnya. Ya, yang akan berhubungan dengan alat ukur yang akan kita lakukan percobaan nanti. Nah, ada gambar apa di depan? Bapak-bapak gendong apa? Ikan. Oke, ibu sebut ini kakak Tibop lah ya. Kakek ya, udah agak tua. Kakek Tibop membawa ikan. Nah, ada cucunya yang ikut. Ada tulisan, ikan ini seberapa besar ya? Nah, kakek ini sama cucunya dia nggak ada alat ukur apapun. Kira-kira kalau misalnya dari ikan ini dia bisa mengukur apa aja? Panjang ikan, lebarnya, beratnya. Oke, 3 itu bisa. Tetapi kalau dia nggak ada alat ukur gimana? Oke, ini kata kakeknya, saya mau pakai jengkal saya dulu. Akhirnya dijengkal. Ukur panjang ikannya menggunakan jengkal kakek. Setelah dijengkal hasilnya 6 jengkal. Cucunya nggak mau kalah. Saya juga kek, saya mau jengkalin juga. Ya kan, ditaruh, akhirnya cucunya jengkalin juga. Setelah dijengkalin sama si cucung, didapatlah 15 jengkal. Jauh beda nggak? Ya, sama-sama pakai jengkal, tapi hasil nilainya berbeda. Kenapa beda? Iya, tangan-tangannya beda. Besar tangan Iwal sama Manda, coba. Sama nggak? Oh. Beda kan? Pasti ada bedanya mili per mili gitu, walaupun ada sedikit apa ya, sama panjangnya ada 1-2 mili pasti berbeda. Gimana Pi? Beda nggak Pi? Malah putih-putihan ya. Oke, biar sama, akhirnya digunakan cari alat ukur yang paling dekat. Di sini pakai mistar kan, ada mistar yang panjang ya, yang besi juga ada yang 1 meter. Nah, di sini setelah diukur menggunakan mistar, ikannya berapa nih? 94 cm. Mau diukur dimanapun panjang ikan ini ya, kalau menggunakan mistar pakai alat ukur panjang yang lainnya yang memungkinkan, pasti sama panjangnya menggunakan mistar sebesar 94 cm. Jengkal tadi merupakan satuan tidak baku
sentimeter satuan baku. Ya, kalau ada sentimeter, ada kawannya juga yang tadi dari kilometer sampai milimeter. Itu semua konversi satuan panjang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, kita lanjut. Ini tadi konversi satuan panjang kalau dia turun satu tangga dikali 10, kalau naik satu tangga dibagi 10. Oke. Itu udah pelajaran SMP, udah mahir ya. Oke, alat ukur panjang yang pertama ada mistar. Ini udah nggak asing lagi. Kemudian meteran. Ada apa lagi? Ya, jangka sorong. Mikrometer, skrup. Nah, mistar digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0, iya. Kemudian jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,1. Berarti tipis banget, ya kan? 0,1 mm. Kemudian satu lagi, mikrometer skrup digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai ketelitian 0,01 mm. Ini gambarnya. Oke, ini bagian-bagian jangka sorong. Lihat di alat yang kalian pegang, kemudian amati gambar yang di depan. Nih, nomor 1 disebut rahang dalam. Dia mengukur tebal dan diameter luar benda. Ya. Kemudian yang kedua ada rahang ini. Nih bagian ini. Kemudian nomor 3. Ini tuh ujung sini ada di alatnya? Ada. Kemudian yang keempat skala utama. Iya. Kemudian ada skala nonius ini di nomor 6. Kemudian nomor 7 juga. Nomor 8 pengunci. Kemudian nanti di LKPD akan Ibu bagikan ada barcode. Nanti kalian akan menggunakan barcode ini untuk mencari link videonya. Begitu kalian barcode akan muncul link video bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Oke, kita lewat dulu. Ini link YouTube-nya, nanti kita setel per kelompok. Kita amati lagi bagian-bagian mikrometer skrup. Coba dipegang per kelompok. Yuk, mana? Sudah? Nomor 1 nih. Namanya landasan and fill. Nomor 2, poros spindle sebagai menjepit benda yang diukur. Yang nomor 3, bingkainya. Ya, bahasa Inggrisnya itu ya, frame. Oke, nomor 4, kuncinya mengunci poros agar tidak bergeser. Nomor 5 ini, ya, selubung dalam, lintasan selubung luar dan tempat skala utama. Kemudian ada skala noniusnya yang ini. Ada di alat yang kalian pegang? Oke. Kemudian ada roda bergerigi yang membatasi pergeseran poros atau spindle berlebihan terhadap benda. Yang ini ya, nomor 7. Ini yang selubung luar nomor 7, yang nomor 8 roda bergeriginya. Ini nanti ada barcode juga. Nanti ada kertas yang sudah Ibu print di LKPD untuk kalian cari nanti video cara menggunakan mikrometer skrup. Oke. Di ini nanti ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Silakan sekarang berhadap-hadapan per kelompok. Ada yang menggunakan handphone. Nanti di handphone itu coba kalian cari di aplikasi bawaan handphone kalian namanya Lens. Itu untuk membarcode ini tadi.
Mencari link videonya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini nanti ditulis nama kelompoknya ya. Ini LKPD-nya. Nama kelompoknya ditulis, nanti baru diisi. Ini baca. Nih. Oke. Dilihat di LKPD-nya. Oke, dibuka yang halaman pertama. Di situ ada barcode. Yang pertama kan Mister sudah paham ya caranya? Ya, sudah tidak asing lagi. Sekarang yang jangka sorong. Digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Silakan barcode menggunakan handphone kalian. Sudah? Ya. Begitu juga nanti untuk micrometer skrup, lihat yang halaman berikutnya. Yang nomor 3, nanti ada barcode juga. Kemudian kalian isi dari LKPD yang bagian D. Sampai di lembar terakhir. Ya, sudah ketemu? Ini yang di bagian nomor 4. Lihat, coba. Yang bagian 4. Di sini, yang pertama diminta ketebalan buku. Pakai penggaris, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Yang kedua, panjang buku. Diukur juga nih, pakai penggaris, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Yang ketiga, lebar bukunya. Pakai 3 alat itu juga. Kemudian yang keempat, diameter pensilnya. Kemudian yang kelima, panjang pensil. Gimana sebelum bekerja, ada yang ditanyain nggak? Bisa dikerjakan dulu ya. Oke, silakan di barcode video cara mengerjakannya dan diisi LKPD-nya. Mana? Yang ini dulu. Yang ini dibagi tugasnya. Ada yang ngerjain yang ini, ada yang ngerjain ini. Ya, ada yang pakai Mister. Kita jangka sorong ya, Pak. Gimana? Coba. Ada yang iniin videonya? Mister aja deh. Tebal bukunya apa? Tebal bukunya. Kan bukunya. Oh ini. Tebal buku pakai jangka sorong. Pensil dulu kita. Pensil dulu. Gue ini pakai pena, pakai pensil. Apa pakai pena boleh? Bukan di pena. Oke, ihwal manja. Para Mesa Tias. Pas 5 ya. Ini udah, Pak. Ya. Apa itu? Oke, semuanya dikerjakan ya. 0,5. Ada yang bingung?
tebel ya, bukan bawah ini. Coba lihat yang di ininya dulu, yang sebelum 0. Mana? Ini kan 0,5 kan? Ya, 0,5. Nah, ini lurusnya nih 1. Ini 5, ini 6, berarti 0,6. 1. Ya kan ini kan lebih nih. 6, 7 malahan, ya kan? Ini nyampe di garis ini enggak? Nyampe. Nyampe berarti 7. 7 milimeter, ya kan? 0,7. Oh ini milimeter. 7 milimeter, Oh, ya kan? Kemudian ini yang lurus yang mana? yang lurus 1. 1 dikali 0,1. Coba tulis skala utamanya, ditulis. Ini lebar. Nggak apa-apa, ditulis di buku dulu, nanti disalin di sini ya. Ini aja kan caranya. Ya. Dan dari sini tuh langsung hasilnya aja ya. Tapi dari 0, dari titik 0, kemudian sampai di sini 14, berapa? Ini yang ditulis langsung hasilnya aja. Iya, Hasilnya aja. iya. Nanti ini yang kalian bacakan waktu di depannya. Mana? Ini 0,4. Iya. Hasil akhirnya. Ini yang pensil kan? Iya. Ini enggak, ini kan Ini buku. 0,4 sentimeter. Terus kalau diubah ke milimeter? Diubah dulu ya, Bu. 0,0 udah nggak apa-apa, gini aja nggak apa-apa deh. Ini lebar buku. Lebar bukunya 13,9. Bisa dia? Bisa, Bu. Kalau Pakai coba. jangka sorong. Mana? Lebar buku bisa. Oh, lebarnya yang panjangnya nggak bisa ya? Panjangnya bisa. Oke, terus? Kilometer scoopnya. Jangka sorong kan masih pulpen. Sorong pulpen. Ini pensil. Skala utamanya 0,6. Skala minusnya 6 dikali ini tadi apa? Pakai apa? Jangka sorong, Bu. Jangka sorong 0,1 milimeter. Oke. Jadi dia 1,2 cm. Oke, bisa disalin di sini. Kalau dia pakai senti semua, kalau pakai mili semua. Ini Bu, 31, 32, 34, 0,34 aja ini. Ininya dulu. Skala utamanya berapa? Utamanya 1. Ya, Terus 1. yang ini 0,2. Ini. Ini kan dari 30, biar dia lurus ke sini hitung berapa? Berapa mili? 31, 32, 33, 34. 34 dikali ketelitiannya berapa? 0,01. Jadi 1,0 milimeter ditambah, coba ditulis berapa tadi? 34 dikali, oh ya itu udah langsung dikaliin ya. Oke, 0,34 milimeter. Hasilnya berapa? 1,34. Ya, 1,34 milimeter. Itu tebal buku. Oh gitu. Yuk lanjutin yang lain, bisa kan? Indra bisa? Mana? Keterangan itu kalau yang dia misalnya nggak bisa diukur, boleh ditulis keterangannya. Iya, kenapa? Kayak panjang buku ya. Ini apa nih? Ini, Bu. Langsung hasil ininya juga ya, hasil akhirnya. Satuannya jangan lupa. Ini 0,1 apa? Kalau ini senti, ini harus senti juga. Ini udah diubah 0,1, ini udah diubah senti atau
Masih mili. Oke, ditulis jangan lupa. Kalau ini yang di awal mili, yang skala utamanya kalian ngitungnya mili, skala nonius juga harus mili, jangan salah. Kalau yang di atas senti, yang di nonius juga diubah ke senti, iya. Kalau ini berarti ini udah ya Bu? Kayak gini aja kan Iya, hitungannya. ini berarti 14,2 cm. Berarti langsung kan Bu? Iya, langsung. Iya. Kenapa? Iya. Coba dilihat yang garis skala noniusnya berhimpit, coba. Mana? Ininya jangan miring-miring. Nah, coba dipegang alatnya. Satu yang di sini. Lihat yang garisnya lurus. Mana? Satu. Oke, satu nggak apa-apa. Iya nih udah lurus nih. Satu kan berimpit sama skala utamanya. 1 dikali 0,1. Iya, jadi 0,1 milimeter. Udah berarti. Ini berarti diubah ke senti ya, Bu? Yang ininya berapa skala utamanya? 0,5. 0,7 ya kan? Ini berarti bener yang tadi. Ini 7 nih. 7 milimeter dia. 7 milimeter ditambah berapa ini tadi? 0,1 ya. Jadi 7, Ini 0,1 nya belum diubah jadi senti. 7,1 mili ya jadinya ya. Satuannya jangan lupa kalau udah disalin di sini. Itu baru jangka sorong. Mikrometer gimana, Tristan? Udah. Mistarnya udah. Udah. Ini 21 kan? Oke. Ini siapa nih? Garis ini mau dijadiin milimeter. Basing, mau pakai senti boleh, pakai mili boleh. Tapi yang lainnya nggak apa-apa milimeter. Iya boleh. Jadi nggak harus samain. Iya. Yang penting kalian paham. Kalau dia dari senti ke mili, perubahannya gimana? Jangan salah komanya. Dari mili ke senti, jangan salah. Coba. Silvi, ya? Milimeter ini diubah dikali Yang mana? nggak? Dari penggaris ini kan Enggak usah. Biarin gini aja. Alhamdulillah. Enggak selalu gini aja. Diameter pensil. Cara ukur panjang pensil pakai mikrometer itu gimana, Bu? Iya, Bu. Cara ukur panjang pensil pakai mikrometer. Panjang pensil mikrometer. Ya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kalian tulis keterangannya kenapa nggak bisa. Karena mengukur dengan mikrometer sedot. Dan nggak tahu. Kenapa? Kenapa nggak bisanya? Karena liternya cuma. Nah, itu karena dia terbatas benda yang bisa diukur ini. Berapa? 25 mili. Iya, sedangkan panjang sekali. Ya kan? Makanya dia ada keunggulan masing-masing alat itu. Tulis ini keterangannya. Nah. Silvi. Reni Bagas Alif Reni Okta Alif
Tiga. Roy, terus apa aja sih di sini? Depi. Siapa? Rani. Luna. Safa, terus Muti. Tiga. Coba videonya di ini. Bukan ininya yang diputer, ininya yang diputer. Aduh, ininya yang diputer, bukan ininya. Nanti kalau pakai helm mau palanya yang diputer, bukan. Apa? Apa? Ininya kan nggak muat di itu. Kalau pakai penggaris kan udah bu. Tapi kalau pakai jangkau huruf ini nggak muat. Ini nggak bisa. Kenapa? Nggak. Karena dia cakupannya ini Tuh, batas Lebin. ininya 10 cm 10 mili. Senti. 10 cm ya Iya. batas pengukurannya. Nggak apa-apa kalau nggak bisa, nggak usah dipaksain. Nah, tulis keterangannya di sini. Iya. Tidak cukup gitu ya. Melebihi kapasitas alat ukur. Apa? Soal yang ini bu, besaran apa yang sedang diukur dalam gambar ini besaran pokok atau besaran turunan gitu kan? Bukan, dia ini besaran apa? Dia ngukur apanya nih? Panjang apa? Iya, berarti besaran besaran panjang gitu. Iya kan? Ya bu. Jawabannya di sini aja bu. Iya, di LKPD aja. Tiga, dua. Gimana? Siapa aja nih yang di sini? Roy. Terus? Karet. Alif. Ngapa? Udah. Alif, Indra, Mesela, Indra, kita siapa ini? Amel. Udah. Kelompok 3 udah ya? Belum. Udah semua? Udah selesai semua? Udah langsung disalin di sini? Kelompok 1 gimana, udah selesai? Belum. Ya udah, tinggal nyalin. Udah ngukurnya udah semua. Oke. Kelompok 2 udah? Masih ada yang belum? Diulang ya? Masih ragu? Ini 7,38 mili. Oke. Kelompok 4 gimana udah? Dikit lagi. Nah. Jangan miring. Udah. Udah semua belum? Jangka sorong. Jangka sorong.
Ya. Juga panjang. Tulis di sini. Mengapa pengukuran besaran tersebut menggunakan alat ukur yang berbeda? Kata dia. Jawab. Tulis di sini. Oke. 1 menit lagi selesai nyalinnya. Nggak apa-apa. Ya, puluh. Tiga. Tiga. Kasih nama kelompoknya kan, di depan ada nama kelompok. Amatori. Tiga. 30. Berapa menit? Tiga. Sudah? Keterangan apa? Yang mana? Keterangan buat yang nggak ada. Iya, buat yang nggak ada keterangannya apa? Selesai? Ayo, apa masalahnya? Benda yang berbuku tuh kayak buku gitu. Ya, tapi selain Kan tadi Iya, selain ini berarti yang lain. iya yang lain. Pen, pena, pulpen. Hapus. Ya udah ya. Pulpen lah masa pen. Diameter kelereng, diameter cincin. Kalau misalnya besaran pokoknya ini 14, Bukan 14, lihat 0 ini yang lurusnya. Berarti kan ada 14 koma, iya. Bukan di garis besinya, tapi lihat di angka 0-nya. 8 dulu. Pohon gitu nggak sih? Pohon ini. Ini 2 kan setiap garis? 2 kan? 0,2 kan setiap garis? Biarin. 14. 4. Kalau yang ini 1 yang skala utama 1 mili. Iya. Udah udah pena. Dan tinggal sama pena beda. Lihat aja. Skala Indonesian dia 0,2. Kalau nggak lurus gimana? Apanya? Nah, aku tuh kontak Angka 0-nya. Ya. Di garis yang sebelumnya, ya. Jadi ini 14,4. garis lain yang udah dilain. Dia dikunci ininya. Pensil buku. Aduh, kok patah gitu sih, Wal. Ini aja mau dikantong. Udah disalin? Kalau ngukurnya udah semua, tinggal ngelengkapin isi LKPD ya. Lihat di LKPD yang halaman terakhir. Ya, kalau sudah ngukurnya, ada 4 pertanyaan. Ya, ada 4 pertanyaan. Mana ini yang lurus? Ada lurus. Ya. 5 lagi. Ada lurus ini.
Nih, pertanyaan yang ini. 1, 2, 3, 4. Melebihi kapasitas. Kelompok 1, Ibu tanya, yang ini sudah terisi semua? Udah. Kelompok 2? Sudah yang ini kan? Sudah. Udah. Kelompok 3? Yang ini? Sudah? Oke, kelompok 4? Bagian ini? Sudah semua. Oke. Silakan semua kerjakan yang 5 soal ini. Ini. Ayo. Kenapa? Bisa kan? Saya mikrometer, kamu cepat. Ayo, diselesain dulu. Didiskusikan. Silakan diskusikan hasil pengukuran ini tadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ayo. Merangkai katanya. Ayo, itu alat ukurnya nggak dimainin. Kenapa? Nah, ini gimana? Ya lurusnya 7, yang lainnya ada lurus. Ya. Tadi kata ibu nggak apa-apa kalau Nanti. yang lainnya mini. Ya udah 7 dikali 0,1 kan? Penelitiannya ini tadi jangka sorong. Ini berarti ini tadi 14,2 cm dikali 0,07 cm. Kalau ini mau dimili, ini juga dimili biar nggak bingung. Apa? Ibu kan ini udah sama, berarti ini aja ya Bu, nggak usah diganti jadi senti. Nggak apa-apa. Ayo. Cepet tulis. 2,27. Ada yang mana? Ayo, diskusikan hasil alat ukur panjang ini tadi menggunakan ini, mengisi pertanyaan-pertanyaan. Yang 4 pertanyaan. Udah? Ayo. Bisa diukur. Kok bisa diukur? Enggak. Nanti malah melukai wajah cantiknya, Roy. Jangan, itu adegan berbahaya ya. Bahaya banget. Ada aja. Yang sering kalian jumpai gitu loh, ngukur apa? Kotak bekal. Yang ada manfaatnya, misalnya ngukur apa? Kayak misalnya gini, kalau coba, halo, lihat ini apa? Yang di depannya apa nih? Mari. Lemari. Kalau ukuran lemari ini dia tidak sesuai dengan ukuran pintu atau dia lebih besar dari ukuran pintu, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Ya itu salah satu dari fungsi pengukuran panjang. Jadi nggak usah bingung cari contohnya. Yang biasa kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Oh, beli kentang. Oh, itu alat ukur apa? Masa ya. Yang alat ukur panjang lagi apa? Mengukur panjang alis. Pakai apa? Apa ya Bu? Pakai mistar. Ada aja. Sebutin benda-benda ya kan Bu? Boleh ya.
Satu lagi nih Bu. Terakhir. Ayo diskusikan per kelompok. Nanti diskusi di situ Bu. Iya. Kamu pegangin malah diem aja. Dari mana mikrometer itu? Dipegangin namanya. Dari sana bisa. Dari bukan benda kami. Sudah Bu. Kelompok 1 selesai? Oke, kelompok 2 gimana? Kita mau Pak Saiful. Sedikit lagi, 2 lagi, ayo. Jam tambah 1. Jam baik. Udah? Tinggal yang keempat. Kelompok ini udah? Berapa lagi? Berapa lagi? 1 lagi. Lagi Bu. Oke. Oke. Ayo. Diskusinya sudah selesai? Nah, Bu. Sudah. Dan lain-lain. Oke, kelompok 1 dan 3 udah. Ayo, kelompok 2 sama 4. Sombong yang udah selesai ya. Udah. Ayo. Udah selesai? Ayo. Kalau sudah handphonenya disimpan, nggak buka yang lain. Ayo. Coba handphonenya ditaruh di meja dulu. Ya, sudah selesai ngukurnya, udah buka videonya. Udah selesai, tinggal diskusikan lagi yang belum selesai. 2 nomor lagi tuh. Cari. Ayo. Baik jalan panjang lebar. Oke. Kita tunggu kelompok 2. Kelompok 2 lagi. 1, 3, 4 udah selesai. Ayo. Tirik aja. Tirik. Oke, yang sudah tadi hasil diskusinya sudah, kemudian persiapkan nanti maju ke depan, ada sebagai moderatornya, kemudian ada yang penyampai hasil diskusinya nanti di depan, maju nggak apa-apa, maju semua boleh, atau mau perwakilan boleh. Kalau biar kompak, biar semua nggak apa-apa, ya. Oke, nggak apa-apa. Semua belajar maju. Semua belajar maju. Dari sini sudah senyum, ya. Nggak apa-apa. Tunjukkan apa? Bagi tugas dulu per kelompok. Nanti siapa yang membuka, siapa yang menyampaikan. Ayo. Sebelum maju udah siap. Oh, kelompok 1 sudah Bu. Siap Bu. Udah? Udah dibagi? Nanti untuk maju? Udah siap? Siap. Oke. Yang ini atau yang Yang ini? ini dong kan? Yang ini kemarin yang dibalik juga. Sama yang 4 soal itu. Iya. Yang ini juga kok. Iya. Ada soal 4 itu aja. Ada soalnya juga di besaran Pak. Iya, dari semua yang yang dijawab. Kamu sekarang. Sudah? Apa? Ini Bu, video presentasi. Enggak lah.
Model sini. Apa jasa kita mengatakan model fungsi tambahan dari alat. Jangan ketawa nanti ya guys ya. Tidak dari mana? Ini judulnya apa ini? Mencari. Ayo satu kelompok lagi. Ya, Bu, judul presentasinya apa ini? Ya, sampaikan mau. Enggak, maksudnya kita ini sedang mencari apa besaran. Iya, ini tadi apa tadi? Ini ada judulnya, Bang. Iya, ini judulnya kan. Alat ukur panjang terus lah sama aja. Ini bisa cari tuh. Oh iya sama aja. Udah selesai? Oke, kelompok 1 selesai? Kelompok 2 selesai? Selesai? Oke, kok ragu-ragu? Kelompok 3 selesai? Kelompok 4 selesai? Oke, sekarang waktunya kita untuk presentasi. Silakan tunjukkan hasil karya indah kelompokmu, ya, dengan menampilkan ke depan, menjelaskan ke teman-teman hasil dari diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok, ini tadi sudah diskusi kelompoknya. Kelompok 1, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini aja. Geser ke sini. Geser ke sini biar nggak kena. Ya. Geser lagi. Kasihan ini. Tapi kena. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bu Sarmina selaku guru pelajaran fisika dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang alat ukur panjang dari mistar, jangka sorong, dan mikrometer stroke yang akan dibacakan oleh Farah kepada Farah di persilakan. Oke, jadi di sini saya akan membacakan hasil penelitian dari kelompok 1. Yang pertama adalah di lembar kerja peserta didik di halaman ketiga, yaitu yang berisi pertanyaan besaran yang sedang diukur pada gambar 1, gambar 2, dan mengapa pengukuran besaran tersebut menggunakan alat ukur yang berbeda. Jawaban kelompok kami adalah yang pertama, besaran yang diukur pada gambar 1 adalah besaran panjang, dan begitu juga pada gambar 2 ya, besaran panjang. Dan mengapa pengukuran besaran tersebut menggunakan alat ukur yang berbeda? Karena benda yang diukur pada gambar juga memiliki ukuran yang berbeda, sehingga tentunya alat ukur yang digunakan juga berbeda. Oke, ini adalah hasil-hasil pengukuran yang telah kami dapatkan. Yang pertama, untuk ketebalan buku, yaitu menggunakan penggaris kami mendapatkan 0,2 cm, mikrometer stroke kami mendapatkan 2,05 mm, jangka sorong 2,5 mm. Yang kedua, panjang buku menggunakan penggaris yaitu 20,8 cm. Yang kedua, panjang buku menggunakan mikrometer stroke dan jangka sorong kami tidak mendapatkan hasil karena keterbatasan suatu alat. Yang ketiga, lebar buku menggunakan penggaris yaitu 14 cm, menggunakan mikrometer stroke tidak didapatkan, menggunakan jangka sorong 14 cm. Yang keempat, diameter pensil menggunakan penggaris mendapatkan 0,7 cm, mikrometer stroke 6,30 mm, jangka sorong 6,7 mm. Dan yang terakhir yaitu panjang pensil menggunakan penggaris hasilnya yaitu 17,4 cm, sedangkan menggunakan mikrometer stroke dan jangka sorong kami tidak mendapatkan hasil karena keterbatasan suatu alat yang dimiliki oleh mikrometer stroke dan jangka sorong. Di halaman yang terakhir, berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan kalian, Ayo, si Roy, Indika, nggak ngobrol, dengerin dulu. benda yang sudah diukur. Benda yang dapat diukur yaitu pensil dan buku, sedangkan benda yang belum diukur tetapi dapat diukur menggunakan penggaris yaitu botol,
mencintai foto, kotak pensil, dan juga menghapus. Pertanyaan kedua, berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan kalian, benda apa saja yang bisa diukur menggunakan delta sorong? Sebutkan contoh benda lain selain benda yang sudah diukur. Jawabannya, yang dapat diukur tadi adalah tebal buku, diameter pensil, dan lebar buku. Sedangkan benda lain yang dapat diukur yaitu kelereng, spidol, diameter botol, dan juga tebal HP. Ayo udah ditaruh dulu, dengerin dulu kawannya tuh. Hasil pengukuran dan pengamalan kalian, benda Ayo, apa saja yang bisa diukur? ini kunci nggak? Dikunci nggak? Benda lain selain Dengerin dulu kawannya, taruh alatnya. yang dapat diukur adalah diameter pensil, diameter dan diameter buku. Sedangkan contoh benda lain yang dapat diukur juga adalah kotak pensil dan HP. Pertanyaan terakhir, berdasarkan kegiatan pengukuran di atas, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih alat ukur yang akan kita gunakan untuk mengukur suatu benda? Jawabannya adalah yang pertama, ketebalan benda, yang kedua, keterbatasan alat ukur, yang ketiga, panjang suatu benda, dan yang terakhir adalah besar suatu benda. Baiklah, dari presentasi kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan baik dari kelompok 2 sampai dengan kelompok 4? Oke. Kalau yang ditanyakan misalnya ada perbedaan dengan hasil kalian nggak apa-apa. Jika ada perbedaan pendapat bisa diutarakan. Ada pertanyaan, Bu? Yang masih merangkai kata? Oke, nggak apa-apa. Belum ada. Oke, jika tidak ada yang bertanya, kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa kelompok 1 dan hasil presentasinya. Nanti selanjutnya silakan disimak lagi dengan hasil presentasi kelompok 2 dan juga dengan hasil presentasi nanti ada hasil dari pengukuran kelompok masing-masing. Ya. Silakan kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, boleh dibacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, yang terhormat Ibu Sarwina Febrieti selaku guru mata pelajaran fisika dan juga teman-teman sekalian yang hadir di dalam pelajaran hari ini. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alif Gibran, Bagas Yoga Purnado, Kristan Novaldino Simamora, Reni Susmita Sari, Dwi Tavia, dan Sylvia Jangan digodain Silvi. Ayo. Sebelumnya saya ulangi, yang beranggotakan Alif Gibran, Kenapa?
pengukuran benda menggunakan berbagai macam alat ukur panjang. 2. Membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, mikrometer, skrup, dan penggaris. Yang ketiga, memilih alat ukur panjang yang sesuai dengan benda yang akan diukur. Alat dan bahan yaitu penggaris, jangka sorong, mikrometer, skrup, buku, dan juga pensil. Dari langkah-langkah kerja, besaran apa yang diukur di dalam gambar 1 dan gambar 2? Besaran yang diukur dalam gambar tersebut yaitu besaran panjang. Mengapa pengukuran besaran tersebut menggunakan alat ukur yang berbeda? Karena ketelitian atau skala terkecil dari suatu alat ukur berbeda dengan ketelitian yang dimiliki oleh alat ukur lain. Alat ukur panjang. Benda yang diukur. 1. Ketebalan buku. Alat ukur penggaris. Hasil pengukuran 0,3 cm. Menggunakan mikrometer skrup. Hasil pengukuran 2,27 mm. Menggunakan jangka sorong. Hasilnya 2,6 mm. Benda yang diukur nomor 2. Panjang buku. Menggunakan penggaris. Hasilnya 21 cm. Mikrometer skrup. Tidak ada hasil ataupun karena menggunakan mikrometer skrup, panjang buku melebihi kapasitas daripada alat ukur tersebut. Panjang buku menggunakan jangka sorong sama seperti mikrometer skrup yang melebihi kapasitas daripada alat ukur. Lebar buku. Alat ukur penggaris hasil pengukuran 14,2 cm. Menggunakan mikrometer skrup melebihi kapasitas daripada alat ukur. Jangka sorong 14 cm. Diameter pensil. Menggunakan penggaris 0,7 cm. Mikrometer skrup 0,738 cm. Menggunakan jangka sorong 0,71 cm. Panjang pensil. Menggunakan penggaris 17,4 cm. Menggunakan mikrometer skrup melebihi kapasitas. Jangka sorong melebihi kapasitas daripada alat ukur. Berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan kalian, benda apa saja yang bisa diukur menggunakan penggaris? Sebutkan contoh benda lain selain benda yang sudah diukur. Jawabannya, pulpen, handphone, penghapus, spidol, kotak pensil. Yang kedua, berdasarkan
mm, jangka sorong 0,025 cm. Benda yang kelima, panjang pensil penggaris 17,3 cm. Menggunakan mikrometer skru tidak dapat diukur karena benda yang diukur melebihi kapasitas. Begitu juga dengan jangka sorong. Selanjutnya pertanyaan tentang alat ukur panjang. Berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan kalian, benda apa saja yang dapat diukur menggunakan penggaris? Sebutkan
di lembar keempat itu dari panjang pensil dari jangka sorong itu hasilnya berapa? Boleh dilihat. Bagaimana cara kalian mendapatkan hasilnya? Karena ini batas maksimumnya 10 cm. Maaf, ini tadi salah nulis, salah baca ya. Panjang enggak ada panjang pensilnya karena nggak bisa diukur pakai jangka sorong. Baik, ada yang bertanya lagi? Iya, sama-sama. Ada lagi? Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja sih yang bisa kita dapat untuk refleksi kita pada hari ini? Gimana? Pengukuran berperan. Apa, Tristan? Ya. Ayo, Tan. Dari refleksi ini kami paham, mengetahui bahwasannya pengukuran berperan penting hampir pada semua aktivitas manusia. Kegiatan pengukuran juga mempunyai dampak yang luas terhadap ilmu pengetahuan, kehidupan pribadi, manusia, masyarakat, dan meningkatkan efisiensi. Alat ukur yang digunakan juga tergantung pada besaran ukur yang akan kita ukur. Oke, tadi banyak ada perdebatan kenapa di tempat saya nggak bisa kok di sana bisa, ya kan? Ini udah 17 cm nih pensilnya, hasilnya dari kelompok A, misalnya dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4, 17 cm, kok bisa? Dari mana? Punya saya kok nggak bisa? Ternyata dilihat lagi sama kayak tadi kelompok 2, salah meletakkan. Ternyata yang tadi hasil pengukuran menggunakan apa? Mistar, bukan menggunakan jangka sorong. Gitu ya. Apalagi dia tahu panjang mistar, panjang pensil menggunakan mikrometer skrup, mungkin nggak? Tidak mungkin. Iya, karena kenapa nggak bisa diukur pakai mikrometer skrup? Iya, berapa batas panjangnya di mikrometer? Di mikrometer berapa? Coba lihat. Lihat di alat masing-masing. Nih. Ini alatnya di sini. Oh, 25. 25 milimeter. Jadi kalau udah lebih dari 25 ya nggak bisa pakai mikrometer, kan begitu. Ya. Oke, ini tadi refleksi kita hari ini. Setelah sudah sampai yang hari ini. Yuk kita ini
Menyimpulkan dari hasil dari pembelajaran kita hari ini. Satu orang? Ayo? Iya. Kesimpulannya apa dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ayo? Kesimpulannya apa? Farah? Ayo. Kesimpulannya apa? Iya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bentuk dari objek yang diukur menjadi dasar pertimbangan alat ukur mana yang akan digunakan. Jadi sebelum kita ingin mengukur sesuatu, kita harus mempertimbangkan ukuran dan juga alat yang harus kita gunakan. Oke. Sebelum kita mengukur, kita harus tahu alat apa yang mau digunakan. Kemudian sebelum kita membeli alat ukurnya, kita harus tahu benda apa yang harus kita
ukur gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Kemudian untuk persiapan pertemuan selanjutnya dicatat per kelompok. Yuk semangat lagi. Kita baca-baca dulu materi yang di buku paket ya. Nanti bisa mencari sumber belajar lain di internet tentang materi. Yang pertama alat-alat ukur lain. Hari ini kan kita belajar alat ukur panjang. Nanti masih ada yang lain tentang massa, waktu, suhu, kuat arus, dan lain-lain. Kemudian pelajari juga di rumah tentang aturan angka penting dan notasi ilmiah. Oke, cukup. Sekian dari Ibu. Ibu Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Disiapkan, silakan dirapikan lagi alat-alatnya. Siapin. Siap, sudah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Coba semua angkat tangannya dulu. Dadah. Oke.